Oke, halo Sobat Kata Pengetahuan, ketemu lagi ya hari ini bersama Kak Fahri. Nah, hari ini Kak Fahri akan membahas soal mekanika kedua yang Kak Fahri ambil dari Seleksi Mandiri UNY tahun 2017. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Seorang pemain ice skating berputar dengan kecepatan sudut 2 pi radian per detik ketika lengannya terentang. Ini misalkan Kak Fahri anggap sebagai itu ya, keadaan pertama ketika dia terentang gitu ya. Berarti ingat kecepatan sudut itu omega, berarti omega 1. Nilainya adalah 2 pi ya, radian per detik. Oke. Dengan melipat lengannya, momen inersianya menjadi 60% dari momen inersia yang mula-mula atau yang keadaan awal. Berarti ini anggap sebagai I2 gitu ya. Inersia kedua ketika tangannya itu dilipat. Nah, nilainya tuh menjadi gini, 60% dari I1. Atau boleh juga nih teman-teman tulis menjadi 60 per 100 dari I1. Sama dengan berapa tuh? 3 per 5 ya. 3 per 5 dari I1 teman-teman. Oke. Jika dalam keadaan lengan terentang, energi kinetiknya itu E. Oke. Ketika tangannya terentang berarti keadaan 1 ya. Nih, EK-nya, energi kinetiknya itu sama dengan E. Nah, maka dalam keadaan lengan tripat ya, nilai dari energi kinetiknya berapa? Berarti EK yang kedua itu nilainya berapa teman-teman? Nah, ini teman-teman ingat dulu nih konsep dari momentum sudut ya, yang nanti disimbolkan dengan L. Nah, ingat ya. Ingat konsep dari momentum sudut yang nanti disimbolkan dengan L, teman-teman. Nah, L itu apakah I kali omega? Nah, di sini kan berarti teman-teman bisa asumsikan ya, nilai dari L1 ketika dia terentang itu sama seperti dia dilipat L2, yaitu I1 dikalikan sama omega 1 sama dengan I2 dikalikan sama omega 2. Gitu ya. Nah, terus gimana Kak mencari EK-nya nanti? Nah, nanti EK itu karena dia geraknya itu melingkar, maka nanti pakainya EK-nya EK rotasi. Ya, nih nanti di sini tinjau lagi menggunakan konsep dari energi kinetik rotasi. Ya, energi kinetik rotasi yang nanti di sini Kak Fahri coba simbolkan ya dengan EKR, teman-teman. EK rotasi. Nah, nanti gimana Kak konsep dari EK rotasi ini? Ini kan karena dia ada dua keadaan, ya udah nanti tinggal menggunakan perbandingan lagi aja teman-teman. Berarti gini nanti EK rotasi yang pertama itu sama dengan EK rotasi yang kedua, gitu ya. EK rotasi apakah persamaannya? Nah, itu teman-teman, yaitu setengah dikalikan sama I1 dikalikan sama omega 1 kuadrat sama dengan setengah dikalikan sama I2 dikalikan sama omega 2 kuadrat. Oke, berarti kan teman-teman nih, untuk mencari nilai dari energi kinetik rotasi yang kedua, berarti teman-teman harus gimana dulu? Cari nilai dari I2 sama omega 2 kuadrat. Nah, nanti tinggal coret dulu deh yang sama, yaitu yang mana nih? Setengah ya. Ini setengah coret, ini coret. Oke. Ntar tinggal di sini berarti I1 omega 1 kuadrat sama dengan I2 omega 2 kuadrat. Oke. Nah, sebelum itu, teman-teman coba fokus ke yang sebelah kiri dulu nih, ke I1-nya. I1 kan kita nggak tahu ya, ini I1. Omega 1 tadi 2 pi nilainya. Ini 2 pi. Nah, sama dengan I2. I2 tuh ini 3 per 5 dari I1 dikalikan sama omega 2. Oke. Ya. Nah, ini tinggal teman-teman coret nilai dari I1-nya. I1 coret, I1 coret, maka teman-teman punya nih nilai dari si omega 2 itu sama dengan berapa nih? 5 per 3 dikalikan sama 2 pi. Langsung aja ya. Maka nanti di sini bisa teman-teman masukin nih omega yang kedua itu nilainya adalah 5 kali 2 10 ya. 10 pi per 3. Oke. Nah, atau teman-teman juga nanti bisa juga nilai dari ini omega satunya nggak usah dijabarin, boleh juga nanti ya. Berarti Kak Fahri coba deh kasih keadaan kedua, karena kita nggak tahu nih nanti kira-kira dia diminta itu kayak gimana. Oke, di sini teman-teman ya. Berarti di sini nanti Kak Fahri tulis ketika nilai omega satunya nggak kita jabarin, maka kita punya nanti di sini nilainya itu gini ya. Berarti I1
dikali sama omega 1 sama dengan I2 dikali sama omega 2. Gitu ya. Nah, E1 dikali sama omega 1 sama dengan I2 dimasukin lagi tadi 3/5 dari I1 dikalikan sama omega 2. Nah, coret ya nilai dari omega 1-nya. I1-nya. Nah, berarti di sini tinggal teman-teman kali silang, nanti dapat nih bagaimana perbandingannya. Oke, berarti sih dapat nanti omega 1 itu sama dengan 3/5 dari omega yang kedua. Ya, atau boleh juga nanti teman-teman gunakan gini perbandingan omega 1 per omega 2 nilainya berapa tuh? Jadinya 3/5 ya. Nah, gini teman-teman, ini juga boleh. Nah, ya udah, tinggal teman-teman fokus lagi ke sebelah yang kanan. Kita balik lagi ke sini. Berarti kan kita punya apa nih? Kita punya I1-nya. Tadi berapa? I1 biarin aja. Omega 1 kuadrat. Nah, ini ya udah biarin dulu aja. Gitu. Sama dengan I2. I2-nya tadi berapa? I2-nya ini 3/5 dari I1. 3/5 dari I1. Omega 2 gimana? Nah, omega 2. Nah, teman-teman bebas sih mau masukin omega 1 boleh, masukin dari omega 2 juga boleh. Berarti kan kalau teman-teman ingin masukin nilai dari omega 2 gini ya, tinggal dibalik aja. Berarti nilai dari omega 2 itu sama dengan apa tuh? 5/3 ya. 5/3 dari omega 1. Ya udah, kita masukin teman-teman. Berarti kita pakai gini aja ya. 5/3 omega 1 dikuadratin. Berarti I1 coret ya sama teman-teman nih. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Coret. Berarti kita punya di sini omega 1 kuadrat itu sama dengan 3/5. Ini 5 kuadrat 25 ya. 3 kuadrat 9 dikalikan sama omega 1 kuadrat. Nah, ini tinggal teman-teman coret aja nih nilai dari si omega 1 kuadrat. Coret. Ya enggak? Nah, ingat tadi konsepnya, nilai dari EK itu kan sama kayak yang pertama sama kayak yang kedua, teman-teman. Ya enggak? Nah, berarti kan sini bisa teman-teman lihat nih, ada yang dicoret enggak? Bisa dicoret enggak? Ini coret. 25 sama 5. Kan 5. 3 sama 9. 3. Berarti nanti hasilnya ini teman-teman itu adalah 5/3. Yang Oke, nah dari persamaan yang di atas ini teman-teman nih, yang EKR1 sama dengan EKR2 ini kan berarti bisa teman-teman tuliskan gini teman-teman nih. Tuliskan jadi gini nih. Jadi EK rotasi 1 sama dengan 3/5 dari EK rotasi yang kedua. Tadi EK rotasi 1 berapa? Ini teman-teman E. Ya udah berarti E ya. Ini kali silang nih. Jadi 3E sama dengan 5 dikalikan sama EK rotasi yang kedua. Berarti EK rotasi yang kedua nilainya adalah 3/5 dari E. Nah, sekarang cek di pilihan jawaban ada nggak? Oh, ada. Ternyata jawaban yang tepat itu adalah yang dodol. Oke. Di sini bisa teman-teman dapatkan jawabannya tadi yang D. Oke, teman-teman, sekian ya penjelasan dari Kak Fahri, semoga ada manfaatnya. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman ya di video-video yang lainnya. Teman-teman juga jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial yang dimiliki oleh Kata Pengetahuan. Oke, dadah.